Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita selalu dalam keadaan yang baik ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, Pak Rizky akan bertanya, sudahkah kalian melaksanakan kebiasaan baik pada pagi hari ini? Oke, apa saja kebiasaan baik itu? 1 adalah mandi pagi. Kemudian yang kedua adalah berpakaian rapi. Dan yang ketiga pastinya adalah sarapan. Apakah sudah kalian lakukan? Oke, kalau sudah, berarti kalian siap untuk memulai pelajaran. Dan untuk memulai pelajaran, kita pastinya harus berdoa. Sudah siap? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Ayo, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah unsur pembentuk cerita. Yang kedua adalah bilangan pecahan. Dan yang ketiga adalah tempo lagu. Penasaran? Yuk, simak baik-baik slide-slide berikut ini. Dalam sebuah cerita, pasti akan ada unsur pembentuk cerita. Terdapat beberapa unsur pembentuk cerita. Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tema. Tema yang merupakan ide yang menjadi patokan pengembangan cerita. Kemudian ada alur yang merupakan jalan cerita berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun secara teratur dan saling berkaitan. Tokoh atau pelaku yang muncul dalam cerita. Latar yang merupakan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Dan yang terakhir adalah amanat, yang merupakan pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Jadi, unsur pembentuk cerita itu ada 1.
tema. Yang kedua, alur. Yang ketiga, tokoh. Kemudian latar. Dan yang terakhir adalah amanat. Sudah jelas? Baik, sekarang dibuka buku paket 3E halaman 15. Di sini Pak Rizky akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Matahari yang Setia. Saat pertama kali diciptakan, alam semesta berada dalam kegelapan. Tuhan yang Maha Kuasa lalu menjadikan sejumlah besar gas berkumpul dan berputar dengan cepat. Karena putaran yang sangat cepat, gas tersebut memanas dan mulai terbakar. Akhirnya, terciptalah bola api raksasa yang sangat terang, yaitu matahari. Tuhan lalu memberi tugas kepada matahari untuk menerangi alam semesta. Matahari sangat senang dengan tugas tersebut. Ia merasa bangga dapat menerangi alam semesta. Matahari melakukan tugasnya sejak zaman dahulu hingga saat ini tanpa pernah libur. Satu hari pun, setiap hari ia bertugas dari sejak fajar hingga petang menjelang. Sayang beribu sayang, manusia seringkali tidak tahan dengan panas. Manusia pun mulai memarahi dan mengejek matahari. Mendengar amarah manusia, matahari pun bersedih. Ia merasa tugasnya selama ini tidak dihargai. Ingin rasanya ia pergi dan tidak lagi menerangi alam semesta. Namun, matahari selalu ingat akan tugas yang diembannya. Dalam kesedihannya, matahari pun berjanji, "Aku akan tetap menerangi alam semesta, meski manusia sering memarahiku." Nah, ini adalah cerita tentang matahari yang setia. Nah, di dalam sini terdapat unsur-unsur pembentuk cerita. Ada tema, kemudian ada alur, ada tokoh, dan lain sebagainya. Sekarang dibuka buku paket 3E-nya halaman 16. Nah, di sini pada cerita Matahari yang Setia, kita akan mencari unsur pembentuk cerita. Yang pertama, temanya. Temanya adalah sifat baik seseorang meskipun jasanya tidak dihargai. Nah, seseorang ini yang dimaksud tadi adalah matahari. Kemudian tokohnya. Nah, tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, di sini adalah matahari. Matahari yang memiliki sifat setia meskipun jasanya tidak dihargai. Kemudian manusia yang memiliki sifat suka mengeluh. Itu adalah tokoh. Nah, apakah tokoh itu selalu berwujud manusia? Tidak. Dalam sebuah cerita, bisa saja tokoh itu adalah sebuah hewan. Oke? Nah, kemudian adalah latar. Latar itu ada 3. Ada tempat, ada waktu, dan suasana. Tetapi tidak semua cerita itu ada latar 3-tiganya. Bisa saja cuma satu, misalkan tempat, atau waktu, atau dua-duanya, atau 3-tiganya. Nah, kalau latar tempat di cerita tersebut adalah langit dan bumi. Tempatnya tadi ada langit dan bumi.
Kemudian kalau waktunya adalah zaman dahulu hingga sekarang. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak Rizky, kalau latar suasana itu seperti apa? Nah, contoh kalau latar suasana itu misalkan ramai, kemudian sepi, gaduh. Nah, seperti itu adalah latar suasana. Dan yang terakhir adalah amanat. Sebagai manusia, kita harus banyak bersyukur dan menghindari sikap selalu berkeluh kesah. Nah, pesan dalam cerita ini adalah kita harus banyak bersyukur dan menghindari sikap selalu berkeluh kesah. Tadi yang ditunjukkan oleh manusia. Ya. Nah, inilah unsur pembentuk cerita di cerita Matahari yang Setia. Sudah jelas ya? Mengenal pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contoh, 3 per 4. 3 dinamakan pembilang, 4 dinamakan penyebut. Pecahan dapat juga disebut hasil pembagian dari A dibagi B. Misalnya, 3 dibagi 4 dapat ditulis menjadi 3 per 4. Pecahan dapat juga dinyatakan sebagai bagian dari keseluruhan atau utuh. Misalnya, ada 3 bagian diarsir, sedangkan keseluruhan ada 4 bagian. Berarti pecahannya menjadi 3 per 4. Selanjutnya, kita akan belajar tempo lagu. Nah, sering kan di sebuah pertanyaan yang ditanyakan adalah tempo lagunya apa? Nah, Pak Rizky ulangi. Tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Tempo umumnya ditulis dalam notasi balok dan angka dalam hitungan beat per minute atau yang disingkat BPM. Nah, terdapat 3 jenis tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Nah, itulah pengertian dari tempo. Oke? Nah, di sini ada lagu Di Timur Matahari di buku paket halaman 20. Lagu ini diciptakan oleh Bapak W.R. Supratman. Nah, kalau ada yang bertanya, WR itu singkatan dari apa? Nah, WR itu singkatan dari Wage Rudolf Supratman. Oke. Nah, tempo pada lagu Di Timur Matahari yaitu moderato. Di sebelah kiri atas itu sudah ada ya, moderato, yang berarti sedang. Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya. Dengarkan lagu berikut ini.
barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Alhamdulillah, materi sudah Pak Rizky jelaskan. Semoga kalian dapat lebih memahaminya ya. Oke, kemudian latihan-latihan soal yang ada di buku paket, silahkan kalian kerjakan. Kalau menemukan kesulitan, boleh bertanya kepada wali kelas masing-masing. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, silahkan kalian kerjakan evaluasi tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 ini. Di sini ada 4 soal. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Jangan lupa dituliskan hari dan tanggal. Oke, sudah jelas ya. Di sini nomor 1. Tulis dan jelaskan unsur pembentuk cerita. Apa ya? Oh ya, tadi kan sudah dijelaskan. Pastinya bisa. Kemudian nomor 2, isilah titik-titik pada gambar bilangan pecahan di bawah ini. Nah, setiap bagian pizza itu pecahannya berapa? Yang nomor 3 adalah jelaskan arti tempo. Dan yang keempat adalah apa tempo yang terdapat pada lagu Di Timur Matahari? Nah, pastinya bisa ya? Oke, selamat mengerjakan. Tetap semangat. Sekarang kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Ayo, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah unsur pembentuk cerita. Yang kedua adalah bilangan pecahan. Dan yang ketiga adalah tempo lagu. Penasaran? Yuk, simak baik-baik slide-slide berikut ini.